tapi saat ini beliau ada tugas di Bogor, kegiatan dari pusat, sehingga beliau tidak hadir dalam kegiatan press release, dan izinkan saya selaku Kasubag Umum BNN Kota Kupang untuk menyampaikan press release akhir tahun Kupang 22 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mungkin saya langsung saja ya. Izinkan saya untuk membacakan hasil press release-nya yang seharusnya disampaikan oleh PLT Kepala BNN Kota Kupang, dan saya akan memulai. Jadi permasalahan narkotika telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. Persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus-menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Dengan situasi darurat narkoba terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada saat ini, BNN Kota Kupang bersama Polresta Kupang Kota, Kodim 1604 Kupang, Lembaga Permasyarakatan, Kejaksaan Negeri Tinggi Kupang, Pengadilan Negeri Kupang, Pemerintah Daerah Kota Kupang beserta OLPD, dan lembaga atau instansi terkait lainnya, serta seluruh komponen masyarakat telah bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan yang diimplementasikan secara seimbang antara supply reduction atau pengurangan pasokan melalui upaya pemberantasan dengan pengurangan permintaan melalui upaya pencegahan. Strategi utama ini dilaksanakan oleh 3 seksi, yaitu seksi rehabilitasi, seksi P2M, dan seksi pemberantasan. Seksi pemberantasan dalam rangka penekanan pengurangan pasokan, BNN Kota Kupang bersama Bidang Pemberantasan BNN PNTT bersinergi dalam melakukan upaya penyelidikan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Selain itu, BNN Kota Kupang bersama Polres Kupang Kota di tahun 2023 telah melakukan operasi gabungan di tempat-tempat hiburan malam dan saling bertukar informasi dalam upaya penyelidikan peredaran gelap narkoba di Kota Kupang. Selanjutnya, BNN Kota Kupang bersama Polres Kupang Kota akan kembali melaksanakan operasi gabungan pada momen libur Natal dan Tahun Baru sebagai upaya pencegahan peredaran gelap narkoba. Sebagai langkah awal, pelaksanaan intervensi seksi pemberantasan telah melaksanakan pemetaan daerah rawan narkoba di wilayah Kota Kupang. Yang kedua, kita maksud di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat P2M. Dalam aspek pencegahan yang merupakan bagian dari pengurangan permintaan, BNN Kota Kupang melalui seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat telah melaksanakan berbagai terobosan dan inovasi, antara lain yang menjadi unggulan adalah yang pertama, program desa atau kelurahan bersih narkoba yang tahun ini telah dilaksanakan di 2 desa atau kelurahan di Kota Kupang, yakni Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Oebuhu. Yang kedua, program ketahanan keluarga anti narkoba yang melibatkan unsur orang tua dan anak-anak yang berasal dari 2 desa atau kelurahan bersinar tadi. Ketiga, program pembentukan dan pendampingan remaja teman sebaya yang melibatkan unsur sebaya. Itu kegiatan itu kita sinergitas dengan Kesbangpol. Itu seperti teman-teman sebaya itu mantan paskibraka, mantan maupun yang tidak lolos di paskibraka, itu yang kita gunakan sebagai teman sebaya. Yang keempat adalah program Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang dinamakan dengan KOTAN, merupakan upaya untuk mengetahui kondisi ketanggapan kabupaten atau kota terhadap ancaman narkoba melalui perhitungan indeks kota tanggap ancaman narkoba.
Yang kelima adalah program pemberdayaan masyarakat anti narkoba yang fokusnya melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah swasta, pendidikan, dan masyarakat. Kegiatan utamanya yaitu rapat kerja, kedua bimbingan teknis relawan atau penggiat, yang ketiga tes urin, keempat penyuluhan anti narkoba atau bahaya penyalahgunaan narkoba, dan pembentukan relawan atau penggiat. Yang keenam adalah pembentukan relawan atau penggiat anti narkoba di Kota Kupang, baik yang berada di lingkungan pemerintahan, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat serta lingkungan swasta. Di tahun 2023, BNN Kota Kupang telah berhasil membentuk relawan atau penggiat anti narkoba di Kota Kupang sebanyak 60 orang. Kita memasuki di seksi rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan untuk mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, BNN Kota Kupang bersinergi dengan beberapa instansi atau lembaga, yakni Puskesmas Oebobo, Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Health Care, dan Klinik King Care, untuk mengembangkan dan memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat Kota Kupang. Pada tahun 2023, BNN Kota Kupang melalui Klinik Pratama telah menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 5 orang pecandu sesuai dengan target yang telah diberikan. Artinya target itu diberikan dari pusat. Dan 4 orang klien IBM, dan memberikan pelayanan penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau yang dikenal dengan SKHPN sebanyak 316 layanan PNBP dan 2 layanan 0 rupiah dari target 182 layanan. Berarti kita melampaui target, ya. 316 dan tambah 2 layanan 0 rupiah, artinya pelayanan terhadap mereka yang dilengkapi dan surat keterangan tidak mampu, seperti itu. Lanjut, dalam rangka meningkatkan akses rehabilitasi telah dibentuk tim intervensi berbasis masyarakat IBM dan agen pemulihan di Kelurahan Oebobo dan Pasir Panjang untuk melakukan penjangkauan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. BNN Kota Kupang bekerjasama dengan stakeholder di tahun 2023 ini telah melakukan tes urin sebanyak 4 instansi atau lembaga. Yang pertama, Balai Guru Penggerak, yang kedua KPKNL Kupang, yang ketiga DJPB Kupang, dan keempat adalah PT Prima Karya Sarana Sejahtera Kupang. Dari jumlah 214 orang yang menjalani tes urin, 214 orang tersebut tidak terindikasi menggunakan narkoba, berarti negatif narkoba. Berarti kita wilayah Kota Kupang ini masih bersih narkoba. Oke. Penutup. Peran serta pemerintah dan masyarakat serta seluruh komponen masyarakat harus terus dijalin erat agar komitmen bersama dalam rangka penanggulangan narkotika makin kuat dan sinergis. Narkotika merupakan permasalahan multidimensi dan sangat kompleks karena berkaitan dengan permasalahan hukum, keamanan negara, kesehatan, ekonomi maupun sosial. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dalam penanganannya. Membangun mindset dan frame yang sama dalam penanganan permasalahan narkotika adalah langkah awal dalam pembangunan sistem yang kuat dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia. Kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya P4GN, BNN Kota Kupang menyampaikan apresiasi yang tinggi. Yang paling utama apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada pemerintah Kota Kupang beserta organisasi perangkat daerah, Polres Kupang Kota,
Kodim 1604 Kupang, Pengadilan Negeri Kupang, Kejaksaan Negeri Kupang, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kupang, Balai Guru Penggerak, KPKNL Kupang, DJPB Kupang, dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera Kupang, dan kementerian atau lembaga atau instansi terkait lainnya. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para relawan atau penggiat anti narkoba, serta seluruh media dan rekan-rekan wartawan atas dukungannya tanpa henti sehingga upaya PM4GN dapat terlaksana dengan baik. Dengan keberhasilan dan pencapaian target yang telah diraih di tahun 2023, BNN Kota Kupang tidak berpuas diri dan terus berusaha meningkatkan kinerjanya dengan berbagai upaya pemberantasan, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat. Rehabilitasi dan inovasinya, BNN Kota Kupang berharap kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat bersinergi dan bersatu padu dalam rangka menyatakan perang melawan narkoba, serta mampu menggalang seluruh kekuatan bangsa agar negara kesatuan Republik Indonesia dan masa depan generasi milenial sebagai penerus bangsa dapat terhindar dari bahaya narkoba. Kupang, 22 Desember tahun 2023, tertanda PLT Kepala BNN Kota Kupang Dominikus Tupensabon SPT. Terima kasih. Obat batuk pilek, ya, tapi kan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Dan puji Tuhan belum ada, tahun ini tidak ada. Kalau di kami rata-rata bensos, tidak, ini bukan narkoba. Terus yang di IBM ini perlu saya jelaskan sedikit. IBM ini dibentuk di dalam Kelurahan Bersinar tadi, Pasir Panjang dan Bufu. Nah, IBM ini sebenarnya bahasa sederhananya adalah rehabilitasi yang kita dorong ke kelurahan. Jadi ada petugas rehab yang di sana itu oleh masyarakat, itu dilatih oleh kami. Setelah dilatih mereka diupayakan untuk bisa menemukan. Nah, puji Tuhan juga yang mereka temui ini rata-rata yang tingkat penggunaannya ada penggunaan ringan, baik itu bisa karena penggunaan alkohol yang sudah tahapnya sudah adiksi, ya sudah. Kalau satu hari tidak minum, harus minum. Artinya setelah minum berdampak sosial tidak bagus. Misalnya habis minum pasti dia buat ribut di masyarakat. Nah, kebetulan yang ada di Bufu dan di Pasir Panjang rata-rata penggunaan zat alkohol. Jadi memang ada beberapa, ada dua yang punya latar belakang masa lalu pernah menggunakan ganja. Tapi setelah di Kupang rata-rata penggunaan alkohol yang ditemukan di IBM. Nah, untuk jenis kelaminnya ini kalau laki-laki 7 orang, perempuan 2 untuk jenis kelaminnya direhabilitasi. Saya kira itu. Nah, yang SMP itu sudah tahun lalu, jadi kalau SMA ini punyanya BNNP. Jadi yang tahun ini dalam OPK ini kami untuk guru yang di sekolah dasar. Itu kita bentuk penggiat. Jadi kita bimbingan teknis selama 2 hari, kita kenalkan tentang narkoba, bagaimana cara mengetahui terus apa yang perlu dihindari. Itu nanti guru yang sudah dilatih itu nanti menyampaikan kembali siswanya. ke siswanya. Ya, itu kita fokusnya ke guru SD karena banyak sekali SD di Kota Kupang, jadi kita bingung pilah pilahnya. Itu sih. Diundang semua ya guru? Iya, kita waktu itu 30 Pak. Oh 30. Iya, 30 SD. Mungkin bisa tambahkan sedikit, itu yang kegiatan seperti tadi BIMTEK mungkin ya. Oh. Ya. Nah, tapi kalau kita melayani dari sekolah itu sosialisasi seperti dalam penyuluhan tadi, itu baik itu tingkat TK dalam tahun 2023 itu SD, SMP kita layani juga. Bahkan SMA juga. Itu SMK 4, SMK 3, SMA 1 kita layani sosialisasi kemarin. Ada beberapa SMA ya. Terus di saat pada apel pagi, apel Senin itu juga mereka mengundang kita untuk kasih arahan tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah itu.